Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Selama lebih dari 6 dekade, Harian Kompas terus hadir memberi arti melalui sajian informasi yang terpercaya. Memasuki HUT ke-61 pada 28 Juni 2026, kali ini Harian Kompas mengangkat tema merawat masa depan. Penuh misinformasi dan disinformasi, Harian Kompas terus menyajikan informasi yang akurat dan mendalam. Berbagi pengetahuan, memperkaya wawasan. Menyuarakan amanat hati nurani, mendengarkan suara publik. Merayakan Indonesia, mewujudkan ekspresi setiap generasi. Merangkai cerita dan kolaborasi, serta menghubungkan nilai dan solusi. Inilah komitmen Harian Kompas untuk menyongsong Indonesia yang lebih tercerahkan. Selama lebih dari 6 dekade, Harian Kompas terus hadir memberi arti melalui sajian informasi yang terpercaya. Namun lebih dari itu, Harian Kompas tidak berhenti beradaptasi dan berinovasi demi merawat masa depan, memelihara akal pikiran, serta menjaga harapan. Memasuki HUT ke-61 pada 28 Juni 2026, Harian Kompas ingin mengajak Anda untuk turut merayakan perjalanan ini. Telah hadir bersama kami di studio Kompas TV, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Kompas.id, Adi Prinantio, dan General Manager Marketing Harian Kompas, Kompas.id, Diana Eka Puspita. Selamat pagi Mas Adi dan Mbak Diana. Selamat pagi. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pertama-tama tentu selamat ulang tahun untuk Harian Kompas. Terima kasih. Semoga semakin menjadi amanat hati nurani rakyat, sesuai dengan tagline. Iya. Oke, pada HUT ke-61 ini Mas Adi, apa tema dan juga semangat yang diangkat oleh Harian Kompas? Ya, terima kasih Okta. Jadi ya pertama kami bersyukur bahwa Kompas hari ini memasuki usia ke-61 yang tentu banyak banyak aral melintang, banyak perjalanan yang harus kita jalani. Tapi sejauh ini Kompas sebagai media arus utama masih tetap mendapat kredibilitas dan diakui oleh publik ya. Nah kemudian untuk tema pada edisi hari Senin besok itu kami akan mengangkat tema merawat masa depan yang juga menjadi tema dalam peringatan HUT ke-61 kali ini. Itu seiring dengan bahwa masa depan ya tentu harus direncanakan ya, dan untuk itu kita harus melakukan introspeksi terhadap apa saja yang telah dan sedang kita lakukan selama ini, apakah secara ekonomi itu kita dalam track yang benar, karena kalau kita ketahui bahwa ekonomi tumbuh tapi biaya hidup masyarakat tetap tinggi. Orang tetap kesulitan untuk membelanjakan kebutuhan hidupnya sehari. Produksi CPO kita terbesar tapi harga minyak goreng mahal. Kemudian beras surplus sesuai data yang sering disebutkan, tapi harga beras di atas harga eceran tertinggi di berbagai wilayah. Nah, akhirnya yang terjadi ada ketimpangan ya, kemiskinan di kelompok-kelompok yang miskin ekstrim, sementara ada masyarakat yang berkelebihan. Jadi menurut saya tugas negara yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat, kita harus terus tinjau dari waktu ke waktu. Sampai di mana kita berada pada tahap ini gitu, sehingga ya itulah yang menjadi titik berat atau fokus dalam tema peringatan kali ini. Ya, Mas Adi juga kayaknya membawa dawinya Harian Kompas untuk besok ya. Betul. Mungkin boleh ditunjukkan Mas Adi, ini juga ada gambar-gambarnya depannya, ada makna tertentukah soal ini? Jadi untuk edisi besok itu kami akan menerbitkan 3 cover yang berbeda. Ini ada cover dari Betania, ini bertema keberlanjutan. Jadi 3 cover ini dibuat oleh 3 artis yang berbeda, 3 ilustrator yang berbeda, yaitu ini oleh Betania Brigita, ini dengan tema berkelanjutan. Lalu ini oleh Aisyah Pasti ya, Mbak Diana, ini dengan tema ekonomi. Lalu ini oleh Bung Philip Pong dengan tema teknologi. Jadi untuk edisi Senin besok itu, untuk pertama kalinya Kompas menerbitkan 3 cover yang berbeda, 3 perwajahan halaman 1 yang berbeda, yang buah karya dari 3 ilustrator yang berbeda. Kami pilih dan kemudian
nanti besok itu pembeli atau pelanggan akan mendapatkan random salah satu saja. Random, oke. Salah satu saja. Mana yang disukai, kok dapat yang ini. Kalau misalnya penasaran dengan 2 cover yang lain, itu silahkan mampir ke gerai Ya, kompas.id. Ini nanti Mbak Diana yang nanti akan menyampaikan secara lebih detail ya. Silakan bisa membeli di gerai kompas.id atau di Lokapasar gitu ya, di Kompas. Jadi menurut saya ya ini bagian dari inovasi ya Okta. Jadi kita tahu bahwa media cetak mengalami disrupsi digital. Selain inovasi dengan kompas.id, edisi cetaknya juga kita upayakan untuk terus eksis dengan edisi-edisi kejutan seperti kita semua ketahui edisi Hutan Sumatera Lenyap yang mengulas tentang bagaimana kondisi kehutanan di Sumatera dulu dan pasca bencana itu memang sudah jauh berbeda dan itu juga memancing reaksi yang cukup luas dari publik dan mendapat penghargaan. Jadi inovasi-inovasi itu yang kita jalankan. Oke, dari 3 bisa dikatakan subtema yang diangkat dalam covernya, kemudian juga mengambil temanya ini merawat masa depan, hubungan dengan 6 dekade lebihnya Harian Kompas apa Mas Adi? Ya, soal keberlanjutan memang selama ini kan isu yang terus kita ulas ya di berbagai kesempatan, di berbagai forum. Bagaimanapun kita tahu sudah 6 dekade itu juga bentuk keberlanjutan. Tapi seperti apa keberlanjutan pada dekade-dekade berikutnya itu tentu menjadi tantangan bagi Kompas sendiri dan bagi Indonesia secara makro ya. Karena Pak Yaakob Utama sebagai salah satu pendiri itu kan sering mengumpamakan Kompas itu sebagai Indonesia mini. Kalau kita bisa eksis, kita bisa menjaga Indonesia. Nah, sehingga dengan tema merawat masa depan ini, merawat masa depan Indonesia juga. Kompas berupaya untuk merawat masa depan Indonesia, menjalankan fungsi-fungsi pers, salah satunya kontrol sosial, untuk mengingatkan kita bersama sampai di mana Indonesia sekarang gitu. Kalau kita sudah pada track yang benar, maka kita optimalkan. Kalau belum, ya sisi-sisi yang masih banyak kekurangan kita harus sempurnakan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi 6 dekade itu sudah berlanjut. Kita berharap makin berlanjut lagi, jadi dekade-dekade berikutnya itu tantangan dan sejauh mana kita bisa mengantisipasi dan menjawab tantangan itu yang akan menjadi banyak diulas dalam edisi besok dan tema dari peringatan HUT kali ini. Oke, semakin menarik tidak hanya soal covernya tapi logo 61-nya. Mas Adi, mungkin bisa dijelaskan soal ini? Ya ini logonya kita intinya juga tema yang berlanjut, grafisnya itu angka 6 memeluk angka 1, itu merupakan wujud dari unity atau soliditas, dan kemudian angka 6 dan angka 1 itu memperlihatkan bahwa ini adalah masa depan yang mesti kita song-song bersama. Gitu. Oke, sekaligus boleh diperlihatkan Mas Adi logo 61-nya mungkin? Ada di bagian sini ya? Ya, di koran ini. ya ini bagian di atas di edisi Kompas ya, Mashead ya. Oke, semakin menarik. Nah, tentu kalau misalnya rangkaian ulang tahun Harian Kompas biasanya ada rangkaian acaranya ataupun rangkaian kegiatannya apa saja Mas Adi? Pagi ini mulai dari kemarin itu sebenarnya ada goes bersama karyawan, pensiunan dan kolega-kolega Kompas itu. Goes 61 tahun Kompas itu start dari Bentara Budaya dan kemudian kita ke Kota Tua, lalu ke makam Pak Yaakob di TMP Kalibata dan makam Pak Oyong di Tanah Kusir, lalu finish juga di Palmerah. Kemudian hari ini ada ziarah di makam pendiri oleh para karyawan, shareholder dan pimpinan dan semua warga Kompas. Itu juga berziarah ke makam Pak Yaakob di Kalibata, kemudian makam Pak Oyong di Tanah Kusir, lalu setelah itu ada syukuran, dan kemudian besok ada kemeriahan juga di kantor redaksi di lantai 5. Oke, tentu ini juga menjalin juga silaturahmi tentunya dengan mengingat juga para pendiri atau pendiri Harian Kompas. Saya ke Mbak Diana biasanya yang paling ditunggu-tunggu
ada promo spesial apa yang dipersiapkan untuk Harian Kompas di HUT ke-61 ini? Ya Mbak Okta, jadi tentu saja kami juga telah mempersiapkan sejumlah penawaran yang menarik. Salah satunya adalah promo harga spesial beli koran Kompas itu di Gramedia hanya Rp 5.000 aja. Terus kemudian kita juga ada diskon untuk berlangganan Harian Kompas dan Kompas ID, diskon untuk kelas Kompas Institute, kemudian juga potongan harga untuk pembelian merchandise di gerai Kompas dan sampai juga dengan diskon untuk belanja buku di penerbit buku Kompas. Oke, Ya. ini bisa ini kayaknya ya, bisa jadi pilihan nih untuk warga yang mau. Ya, dan pada tanggal 11 sampai 25 Juli ini kami juga akan mengadakan program Ngopi Darat Kompas. Ini sebagai bagian dari rangkaian HUT, Mbak, di mana kita bisa menelusuri jejak kisah kedai kopi ternama di area Jakarta dan mendapatkan kesempatan meraih hadiah menarik. Jadi jangan lupa lewatkan juga program gamification di Kompas Urbana yang terbit tanggal 11 Juli 2026 untuk melengkapi pengalaman ngopi darat pemirsa gitu ya. Oke, itu tadi terutama untuk yang promo-promo diskon lumayan nih buat nge-war 3 covernya Harian Kompas buat besok ya. Nah, untuk promo Kompas Institute tadi menarik Mbak Diana, kelas apa saja yang mendapatkan potongan harga? Semua kelas Kompas Institute itu dapat diskon 20% dan ini berlaku dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2026 dan buat Anda yang berlangganan koran Kompas itu mendapatkan ekstra 5% lagi diskon, jadi 20 plus 5%. Jadi buat yang ingin mendaftar atau lihat-lihat kelas apa aja yang ada di Kompas Institute itu bisa berkunjung ke institute.kompas.id. Oke, korannya diskon, bukunya diskon, tadi juga kelas-kelasnya juga gratis, bahkan nah merchandise Kompasnya juga diskon nggak nih Mbak? Bisa beli di mana? Iya, jadi pemirsa itu bisa mendapatkan diskon 61% sesuai dengan tahun ulang tahun Kompas tahun, nih. ya. Untuk belanja merchandise Kompas, langsung aja datang ke gerai Kompas di Bentara Budaya atau bisa mengunjungi gerai.kompas.id. Gitu. Oke, nah Mas Adi menarik nih. Jadi kalau misalnya masyarakat tadi kan udah mau memanfaatkan diskonnya, tapi juga ini ada 3 nih covernya. Mana yang kira-kira bisa, aduh kayaknya ini paling menarik nih, atau bisa dijelasin arti dari masing-masing lebih dalam lagi Mas Adi? Iya, kalau ini kan temanya keberlanjutan, jadi ini Mbak Betania itu melihat bahwa mulai dari sisi hulu ketika ada petani, ada pedagang dan sebagainya, itu membuat produksi-produksi, produk-produk yang kemudian berguna untuk keberlanjutan. Di sini ada kelestarian hutan dan kemudian ada anak sekolah, kemudian bagaimana transportasi di kota dan sebagainya, sehingga keberlanjutan itu bergulir dari hulu ke hilir gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu makna dari cover yang ini salah satu saja ya. Nah, saling berkaitan gitu. Saling berkaitan. Kalau salah satu diambil runtuh semua. Kalau salah satu diambil runtuh. Jadi semua itu selalu apa tindakan atau langkah kita itu tentu berpengaruh terhadap lingkungan secara keberlanjutan ya, keberlangsungan hidup kita bersama. Sehingga memang perlunya kita untuk menjaga lingkungan, misalnya membuang sampah pada tempatnya. Itu tercermin dari edisi ini gitu ya. Sehingga kalau sungai kita menjadikan tempat sampah ya pada akhirnya hilir gitu akan kebanjiran. Kalau pohon kita tebang di hutan yang seharusnya menjadi area tangkapan air, maka yang terjadi adalah banjir bandang. Sehingga keberlanjutan itu tidak hanya bisa lewat jargon, tapi harus melalui tindakan yang kita lakukan dan kesadaran kita bersama. Oke. Ya itu salah satu cover saja ya. Saya cerita satu saja mungkin supaya yang dua jadi bikin penasaran. Makanya ini kalau dilihat gambarnya kayak susunan kartu ya Mas Adi Iya ya? betul. Jadi Dari ketika susunan kartu. Di sini kan ada petani, kemudian pedagang dan sebagainya yang menciptakan karya-karya yang berguna untuk masyarakat gitu dan sebagainya, dan kita harus mengupayakan supaya lingkungan itu terjaga terus, supaya karya-karya bagi lingkungan itu terus berkelanjutan, berkesinambungan ya. Oke, bicara soal keberlanjutan Mas Adi, apakah memang di usia ke-61 tahun ini dengan tema-tema yang menarik ini, apakah juga menyasar ke Gen Z juga kah gitu, ke anak-anak muda Mas Adi? Iya, kalau dari edisi beberapa tahun terakhir kita sudah mengupayakan itu. Seperti pernah satu cover di salah satu edisi ketika Sumpah Pemuda itu kita menyerahkan edisi
halaman 1 itu kepada kreator-kreator muda, ilustrator-ilustrator muda. Kemudian kita juga menggelar konser Kubikel Kompas yang juga hari Senin juga akan ada artis-artis yang akan tampil. Jadi pernah simak dialog juga hadir di lantai 5 Kompas sebagai salah satu grup jazz. Jadi dan edisi-edisi di kompas.id dan harian Kompas juga sudah banyak mengulas tentang misalnya kesehatan mental kaum muda. Gitu. Jadi isu-isu yang relevan dengan kehidupan masyarakat sekarang termasuk kaum muda, Gen Z, itu juga banyak diulas di Kompas. Jadi nggak bakal nyesel untuk langganan Kompas dan membaca Kompas. Gitu. Iya, jadi kebiasaan membaca koran itu nggak cuma buat yang tua-tua aja gitu ya Mas Adi. Betul. Jadi semua generasi. Sekarang juga sudah mulai beralih terutama di beberapa negara maju dan negara-negara Asia, karena scroll itu juga digawai terus-terusan itu juga mengganggu secara mental, maka hening sejenak dengan membaca itu juga menjadi tren di kalangan anak-anak muda ya. Harapannya kan kalau Kompas itu kan salah satu semboyannya katanya verba volant scripta manent gitu. Apa yang diucapkan itu seringkali gampang terlupa. Tapi scripta manent, apa yang tercetak dan dibaca itu teringat terus, tertanam di benak. Sehingga kita mengupayakan supaya teks-teks yang ada di dalam Kompas yang juga sekarang juga berevolusi dalam video, visual thinking lewat infografis itu juga penuh makna lah. Oke, untuk semakin meningkatkan minat baca, nah biasanya yang ditunggu juga promo dari buku penerbit Buku Kompas. Nah Mbak Diana mungkin bisa jelasin ya soal promonya apa aja dan bisa didapetin di mana Mbak Diana? Ya, kalau untuk penerbit Buku Kompas itu kita ada program buy 3 get 4. Nah, itu bisa didapatkan di toko buku Gramedia setempat. Kemudian juga untuk yang melakukan transaksi e-commerce itu bisa mendapatkan diskon 61% untuk pembelian buku penerbit Buku Kompas. Jadi tinggal ke gerai.kompas.id aja untuk bisa melakukan transaksi atau belanja gitu ya Mbak ya. Jadi promonya kurang 61%. 61%, oh sesuai dengan usianya harian Kompas. Ya, benar. Nah itu periodenya dari kapan sampai kapan Mbak Diana? Periodenya itu dari bulan Juli ini aja kalau untuk buku. Jadi kalau tadi Kompas Institute dari Juni dan Juli, kalau ini Juli aja. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini Mbak. Oke, selama bulan Juli ya? Selama bulan Juli berarti. Ya, selama bulan Juli. Ini makin ramai nih kayaknya. Yes, masih ada kesempatan nih, satu Masih ada bulan nih kesempatan. Mbak ya, lumayan ya. Dan 61 di atas 50% ya. Waduh. Yes, betul. Itu kalau misalnya mau mendapatkan informasi bisa di sosial medianya di mana Mbak Diana? Mungkin bisa disebutkan. Kalau untuk informasi mengenai HUT Kompas itu di hutkompas.id. Jadi semua produk Kompas, kemudian promo-promo spesial yang kita tawarkan di dalam kaitan dengan ulang tahun Kompas ini bisa diakses di hut.kompas.id. Jadi bisa lengkap didapatkan di sana, Mbak. Oke, nah tadi kita menyinggung soal bagaimana rangkaian acara HUT-nya Kompas ini bisa dinikmati seluruh pembaca, seluruh pemirsa juga kah? Atau gimana nih Mas Adi, Mbak Diana? Untuk akses bagi pelanggan kita buka secara terbatas karena emang Paid news ya. ya kesempatannya memang cukup terbatas sehingga bagi pelanggan kami buka selebar-lebarnya untuk mencermati ya pengumuman di akun media sosialnya Kompas ya terhadap harian Kompas untuk kesempatan bagi pelanggan bisa menikmati atau mengikuti acara-acara terkait HUT Kompas ini. Oke, nah makanya harus langganan ya Mas Adi? Langganan ya. Nggak rugi langganan Nggak Kompas. rugi. Nah mungkin Mas Adi dan Mbak Diana ada kalimat penutup dari harian Kompas untuk para pemirsa, terutama pemirsa Kompas TV ataupun juga pembaca harian Kompas di rumah. Saya dulu. Jadi intinya kami bersyukur bahwa sudah memasuki usia ke-61. Tantangan ke depan tidak mudah, tapi intinya Kompas ingin tetap menjalankan jurnalisme berkualitas ya, penerang informasi. Jadi kami pastikan tidak ada hoax di Kompas. Dan untuk menutup mungkin saya baca pantun ya. Boleh, silakan. Pergi ke pasar membeli beras. Cakep.
Jangan lupa belanja garam dan terasi. Artinya Mas Adi. Selamat ulang tahun ke-61 Kompas, tetap jaya sebagai media sumber inspirasi. Luar biasa, Mbak Diana silakan. Ya, kalau dari saya, kami berharap pemirsa bisa menjadikan setiap langkah pembelajaran dan karya dari Anda lebih bermakna bersama Harian Kompas, Kompas ID dan ekosistem dari produk Kompas lainnya. Dan selengkapnya temukan beragam produk dan promo spesial HUT ke-61 Harian Kompas di hut.kompas.id. Kompas.id. Jadi harus dipantengin ya sosial medianya juga di kompas.id dan juga jangan lupa berlangganan. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Mas Adi Prinanto dan juga General Manager Marketing Harian Kompas kompas.id Diana Eka Puspitasari sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Mas Adi. Terima kasih. Dan juga Mbak Diana dan juga selamat ulang tahun untuk Harian Kompas. Terima kasih.